berkuasa selamanya. Kami bersatu untuk memuji nama-Mu. Allahku berkuasa selamanya. Kami bersorak meninggikan nama-Mu. Kau Allah yang terhebat, tak tertandingi kuasa-Mu. Engkau kuat, dahsyat, perkasa selamanya. Kau Allah yang terhebat, tak tertandingi kuasa-Mu. Nama-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang ada di sini dan yang ada di mana saja. Kita bersyukur karena hari ini ada semua karena anugerahnya. Bahkan hari ini adalah hari yang spesial. Kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dunia boleh kacau, dunia boleh enggak punya masa depan. Tetapi kita punya sesuatu yang pasti, yaitu Kristus Yesus di dalam diri kita, amin. Bahkan di dalam ketidakpastian saat ini, Dia sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa bagi diri kita, bahkan bagi negeri kita Indonesia. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan, kemurahan, anugerahnya yang berlimpah. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur karena kesetiaan-Mu kepada kami, kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan kalau Kau izinkan kami ada mengalami banyak hal saat ini Tuhan, situasi yang tidak mengenakan, tetapi kami bersyukur karena kami punya Tuhan di dalam diri kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Kami punya Tuhan yang peduli akan kehidupan kami. Bahkan hal-hal yang kecil sekalipun, yang kami abaikan sekalipun, Engkau memberikannya tepat pada waktunya. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu saat ini. Bergandengan tangan satu hati, menaikkan pujian, syukur kami kepada Tuhan, Raja segala raja. Tuhan yang sudah memberi hidupmu bagi kami. Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kami Tuhan. Sehingga hidup kami berarti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau segalanya bagi hidup kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Saat ini Kau ada bersama dengan kami. Sesuatu yang baik, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang di luar dugaan kami, Kau sedang kerjakan saat ini di tengah-tengah kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita semua menyembah Dia. Tinggikan namanya karena Dia itu begitu indah. Yes Lord. Lord. Yes. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Thank you Jesus. Bahkan seluruh pengabdianku
Tuhan. Dari setiap suku, bangsa dan bahasa, kami mau menyatukan hati kami. Hanya satu nama yang layak ditinggikan, yaitu Engkau, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya! Amin! Yo, kita akan puji Dia dengan segenap hati kita. Thank you Jesus. Saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta dan domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Haleluya. Sama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, yes, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta. Satu suara, kami nyatakan, yes, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kau anak domba yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu, kebangkitan-Mu. Thank you Lord. Sama-sama. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan, yes, bagi-Nya selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan bagi-Nya selamanya. Haleluya. Kemuliaan
saat ini kita akan mendengarkan, melihat ada MCC News akan ditayangkan. Baik, ada pengumuman tambahan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur pekerjaan Tuhan lewat Gereja MCC, boleh melakukannya lewat bank transfer atau scan QR code. Pengumuman yang kedua, ibadah raya online pada tanggal 19 April 2020 akan dilayani oleh Pastor Anta Kirana. Tambahan yang ketiga, setelah ibadah raya ini akan diadakan ibadah Menorah Stars online di YouTube di channel MCC Ministry. Demikian pengumuman. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk kita memuji Tuhan. Kita mau mengingat bagaimana karya Tuhan dalam hidup kita membuat hidup kita menjadi berarti. Hidup kita bukan kita yang dulu, tapi kita yang baru, yang hidup di dalam Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Lord. We love you Lord, we love you Jesus. You are everything to us Lord. Father, thank you Jesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal
celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan
seperti yang kau ingini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang mati dan dibangkitkan bagi kami semua. Kami tidak bisa membayangkan kalau Engkau tidak mati dan dibangkitkan bagi kami. Hidup kami tanpa pengharapan, hidup kami tanpa arah, hidup kami gak punya tujuan, hidup kami menuju kepada kebinasaan. Tapi puji Tuhan, haleluya, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang telah mati dan dibangkitkan menebus hidup kami. Hari ini kami merayakannya Tuhan. Hari ini kami memperingatinya dan kami bersyukur, kami berdoa supaya sungguh-sungguh Tuhan makna daripada kebangkitan-Mu itu Tuhan membangkitkan kami juga. Kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Sebabnya Bapa, mari sampaikan firman-Mu hari ini buat kami semua. Dimanapun umat-Mu berada hari ini mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Kami berdoa supaya firman-Mu bekerja dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menjamah, menyembuhkan, memulihkan dan mengubahkan. Sebab yang kami butuhkan adalah firman-Mu hari-hari ini Tuhan. Firman yang hidup dan berkuasa, firman yang sejati, firman yang sanggup kerjakan apa aja dalam kehidupan kami. Sebab langit bumi akan lenyap, tapi firman-Mu tetap tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kami buka hati buat firman-Mu. Urapilah kami semua. Bagi Tuhan segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat Paskah buat kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Anda berada, saya percaya saudara orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan yang kita kenal dengan Paskah. Yesus bukan hanya Tuhan yang mati, tetapi Dia juga Tuhan yang bangkit buat kita semua. Kalau Yesus cuma mati, Dia tidak berbeda dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Tapi yang membuat Yesus menjadi luar biasa adalah buat kita, karena Dia mati dan Dia dibangkitkan. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama, kita mau melihat bersama-sama apa sebenarnya tujuan daripada kematian dan kebangkitan Yesus. Sebenarnya buat apa Dia mau mati dan dibangkitkan buat kita semua. Nah, menemukan tujuan ini penting karena waktu kita menemukan untuk apa sebenarnya Yesus mati dan dibangkitkan, itu akan menolong kita untuk kita bisa menghadapi semua situasi dan tantangan-tantangan ke depan ini. Kita sedang dibombardir hari ini dengan keadaan-keadaan atau berita-berita yang menakutkan, mengerikan. Tetapi saya percaya waktu sudah menangkap pesan Tuhan ini, saya berdoa supaya hari ini kita tidak lagi berjalan dengan ketakutan. Hari ini kita akan menghadapi semua tantangan-tantangan di depan kita ini dan kita tetap meraih kemenangan. Karena Yesus Kristus Tuhan yang sudah bangkit dan menang buat kita. Ancaman dan bahaya terbesar buat umat manusia sebenarnya bukan corona. Ancaman dan bahaya terbesar buat umat manusia adalah dosa. Dan dosa sudah dikalahkan lewat kematian dan kebangkitan Yesus. Ketakutan terbesar di dalam dunia ini harusnya bukan ketakutan karena virus corona. Tapi ketakutan terbesar dalam dunia ini adalah maut sebenarnya. Dan maut sudah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Itu sebabnya tidak ada yang perlu kita takutkan sebenarnya. Karena Yesus Kristus sudah bangkit dan Dia menang. Mengalahkan dosa dan maut. Itu sebabnya hari ini saya percaya kemenangan Yesus telah diberikan buat kita. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara melihat bersama-sama di dalam Galatia pasal yang keempat. Ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Galatia pasal yang keempat. Ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Kita akan melihat bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Kita akan menemukan di sini sebenarnya apa tujuan daripada karya penebusan Yesus. Jadi karya penebusan Yesus itu adalah kematian dan kebangkitannya. Nah, untuk apa Dia mengerjakan karya penebusan buat kita semua? Galatia 4 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh firman Tuhan berkata begini, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka. Sama-sama katakan menebus mereka. Jadi saya ulang sekali lagi. Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah, yang menarik saudara,
kita menemukan di sini sebenarnya tujuan utama daripada Yesus datang ke dalam dunia ini, tujuan utama daripada dia mati dan dia bangkitkan buat kita. Tujuan utama dari Paskah itu apa sebenarnya? Saya percaya bahwa Yesus mati dan dibangkitkan untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Itu betul. Tapi untuk apa dia menebus dosa kita itu penting kan? Nah, dikatakan di ayat yang keempat, atau di ayat yang kelima, dikatakan di sini bahwa Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi ternyata Yesus mati dan dibangkitkan bukan sekedar untuk mengalahkan dosa buat kita. Dia bukan sekedar datang untuk menebus kita dari dosa. Betul bahwa dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, tetapi untuk apa dia menebus? Itu pertanyaan penting yang perlu kita temukan jawabannya. Karena ini akan menolong kita untuk menjalani kehidupan kita dengan kemenangan-kemenangan. Nah, dikatakan di sini, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi tujuannya adalah supaya saudara dan saya menjadi anak. Coba bersama-sama menjadi anak. Nah, menjadi anak Tuhan ini, menjadi anak Allah ini merupakan tujuannya berarti. Nah, dari sini kita kemudian mengerti bahwa inilah sebenarnya tujuan inti atau tujuan utama daripada karya penebusan Tuhan. Ada banyak orang salah berpikir. Mereka berpikir bahwa tujuan Yesus menebus hidup kita, tujuan karya penebusan Tuhan buat kita adalah supaya kita bisa masuk sorga. Saya tidak bilang bahwa kita tidak akan masuk sorga. Kita semua akan masuk sorga karena kita punya juru selamat yang adalah Yesus Kristus Tuhan itu. Tapi ayat ini mau memberitahu kepada kita sebenarnya ada tujuan yang jauh lebih mulia. Ada tujuan yang jauh lebih penting. Ada tujuan yang jauh lebih dahsyat. Daripada sekedar dia membawa kita bisa masuk sorga. Jadi tujuan daripada karya penebusan Tuhan adalah supaya saudara dan saya bisa menjadi anak. Bukan sekedar bisa masuk sorga. Saya pikir kita perlu berpindah hari ini dari berita agama. Berita agama adalah masuk sorga. Tetapi berita Injil, berita kerajaan Allah bukan sekedar kita bisa masuk sorga. Agama sedang mati gaya hari-hari ini. Corona telah membuat agama mati gaya. Tapi saya percaya Injil kerajaan Allah akan tetap diberitakan dan Injil kerajaan Allah tetap berkuasa. Itu yang saya bilang tadi. Kalau kita cuma kembali berfokus dan terjebak ke dalam rutinitas dan ritual-ritual agama, hari ini semua sudah porak-poranda. Nah, itu sebabnya kita perlu menemukan ada sebuah tujuan yang jauh lebih bagus lagi, jauh lebih mulia lagi. Untuk apa Yesus mati dan dibangkitkan buat kita? Ternyata supaya saudara dan saya menjadi anak. Anak itu apa sih? Anak itu bicara tentang yang berasal dari Allah, yang berasal dari sumbernya. Kalau Bapa itu sumber, anak itu yang berasal dari sumber. Berarti kalau Yesus datang, dia menebus kita, supaya kemudian kita jadi anak. Berarti tujuannya sebenarnya ini, Tuhan ingin menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Saya ulang sekali lagi, berarti tujuan karya penebusan Tuhan buat kita adalah kemudian kita punya tujuan yang baru dalam kehidupan kita. Dan tujuan kita bukan sekedar masuk sorga, tujuan kita bukan sekedar kaya, sukses dan diberkati. Tujuan setiap orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus adalah kita menjadi anak. Menjadi anak itu artinya kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Bapa kita. Itulah anak. Pernah gak saudara datang mengunjungi seorang rekan saudara yang baru punya anak? Mungkin ketika saudara datang mengunjungi dia, saudara lihat anak itu, saudara ya lucu. Dan biasanya komentar kita adalah, ih mirip bapaknya ya gitu ya. Ih matanya mirip bapaknya loh ya kan gitu. Jarang sekali atau mungkin kita tidak akan pernah mengalami ketika kita mengunjungi rekan kita yang baru punya anak. Mungkin suaminya putih, istrinya putih, matanya sipit, dua-dua mata sipit. Terus kemudian waktu dia tunjukkan anak mereka tunjukkan anak mereka yang dibawa ternyata gini. Rambut keriting, kulit hitam, mata blow. Saya pikir mungkin saudara akan bingung di situ dan mungkin saudara tidak enak untuk menyampaikannya. Dan ketika saudara pulang mungkin saudara akan diskusi jadi bahan obrolan saudara, akan bahan diskusi saudara, bahan pertanyaan saudara. Pertanyaan kira-kira apa? Pasti pertanyaannya adalah gini. Anak siapa ya itu ya? Karena biasanya gini, anak itu
mirip dengan orang tuanya. Tujuan penebusan Yesus adalah supaya kita menjadi anak. Itu ingin memberitahu kepada kita bahwa gini, itulah sebenarnya tujuan utama daripada kekristenan kita. Bukan sekedar jadi orang sukses, bukan sekedar jadi orang kaya. Jadi orang sukses bagus, bisa jadi orang kaya itu bagus. Tapi itu bukan tujuan penebusan Yesus. Tuhan mau kita sukses, Tuhan mau kita kaya, Tuhan mau kita hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan mau, tapi mari kita hari ini berpindah. Kita mengerti dan memahami ada sebuah tujuan yang jauh lebih mulia daripada sekedar bisa jadi orang sukses, bisa jadi orang yang diberkati, jadi orang kaya. Mimbar-mimbar gereja hari ini telah banyak memberitakan ini. Sehingga yang terjadi gini, kita cuma kecanduan akhirnya. Ada banyak orang Kristen yang cuma kecanduan menjadi sukses, menjadi kaya, diberkati dan lain sebagainya. Ketika hantaman datang, situasi sulit datang, masa sukar datang, kita semua akhirnya tergilas dan tersapu. Kita kehilangan arah dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya gini, yang diajarkan kepada kita kebanyakan cuma tujuan-tujuan palsu. Ini yang saya mau beritahu kepada saudara. Kapan saudara dan saya tidak punya tujuan yang sejati dalam kehidupan kekristenan kita, iblis dan dunia ini akan kasih tujuan yang semu buat kita. Itu yang membuat akhirnya kita cuma kejar-kejar sukses. Kita cuma kejar-kejar kenyamanan. Hari ini kembalilah kepada tujuan Tuhan yang sejati. Untuk apa Dia menebus kita? Supaya kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Supaya kita menjadi anak-anaknya. Hari ini mari ambil tujuan yang sejati yang Tuhan mau kasih buat kita. Yesus mati dan dibangkitkan bukan sekedar supaya kita bisa pergi ke sorga. Tapi tujuannya adalah supaya saudara dan saya bisa menghidupi sebuah kualitas kehidupan yang serupa dan segambar dengan Dia. Itu yang hilang karena dosa. Dosa yang telah menukar gaya hidup manusia. Dosa yang telah merusak gambar Tuhan dalam hidup kita. Sehingga yang kita hidupi bukan gaya hidup Tuhan. Yang kita hidupi adalah gaya hidup dosa. Itu sebabnya di kayu salib itu Yesus berkata sudah selesai. Sudah selesai. Dia kalahkan semua. Dia kalahkan dosa, dia kalahkan maut sebagai konsekuensi daripada dosa. Supaya saudara dan saya bisa kembali kepada gaya hidup Tuhan. Gaya hidup yang serupa dan segambar dengan Dia. Menjadi anaknya. Dan anak itu tujuannya cuma satu. Menjadi serupa dengan bapaknya. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara hari ini. Dari ayat-ayat ini kita mengerti bahwa begini. Untuk apa Yesus mati dan dibangkitkan buat kita. Ternyata ayat ini berkata begini, ayat yang kelima. Yesus diutus untuk menebus mereka. Jadi Dia datang untuk mengerjakan karya penebusan. Mati dan dibangkitkan buat kita. Tetapi untuk apa Dia menebus kita? Untuk apa karya penebusannya itu? Perhatikan ini. Yesus Kristus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya kita diterima menjadi anak. Supaya saudara dan saya diterima menjadi anak. Tujuan utama daripada karya penebusan selain Dia menanamkan, Dia memberikan kepada kita sebuah tujuan yang baru, tujuan yang sejati, menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Tapi yang kedua, tujuan utama daripada karya penebusan adalah Dia ingin memberi sebuah identitas yang baru kepada kita. Apa itu identitas kita? Identitas kita adalah anak. Kita telah diterima menjadi anak. Nah, hidup dengan identitas ini penting. Ini identitas yang sejati daripada setiap kita harusnya. Dan saya percaya waktu kita kembali menghidupi identitas Tuhan dalam kehidupan kita. Identitas kita sebagai anak Tuhan. Kita akan berjalan dalam sebuah kehidupan yang dahsyat. Enggak ada satu situasi dan keadaan apapun yang bisa mengalahkan hidup kita. Kalau kita hidup dengan identitas kita. Kenapa orang takut? Kenapa orang khawatir? Kenapa orang bimbang? Jangan-jangan gini, karena kita tidak tahu identitas kita yang sebenarnya. Ayat ini beritahu kepada kita. Kita telah diterima menjadi anak. Itu identitas kita. Dan karya penebusan Tuhan memberitahu itu kepada kita. Bahwa kita punya identitas yang baru. Bahwa saya diterima oleh Tuhan menjadi anak. Saya ingat waktu Yesus memulai pelayanannya di muka bumi ini. Yesus belum melakukan apa-apa. Dia belum kerjakan mujizat. Dia belum sembuhkan orang sakit. Dia belum naik ke kayu salib. Dia belum bikin apa-apa. Tapi di sungai Yordan itu.
ketika dia masuk ke dalam air, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan ketika Yesus keluar dari air, ada satu suara yang sangat luar biasa berkumandang waktu itu di daerah itu. Itu suara sangat jelas sekali. Suara itu berkata begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus memulai pelayanannya dengan sebuah identitas yang jelas. Yesus memulai pelayanannya dengan sebuah identitas yang diberikan Bapaknya kepada Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara tahu, itu yang membuat Yesus bisa berjalan dengan gagah untuk melakukan pelayanannya. Itu yang membuat Yesus bisa berjalan dengan gagah untuk menuntaskan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Itu yang membuat Yesus tidak pernah terkalahkan. Kenapa? Karena dia berjalan, dia hidup, dia melayani dengan sebuah identitas yang sejati. Identitas yang pasti. Dia adalah anak Bapa yang berkenan dan dikasihi. Iblis coba menghadang Yesus di awal perjalanan pelayanan Yesus. Ketika keluar dari sungai Yordan itu, kemudian Alkitab bilang Yesus dibawa ke padang gurun setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Iblis hadang dia di awal pelayanannya untuk menghancurkan Yesus, untuk menggagalkan semua yang Yesus ingin kerjakan di muka bumi ini. Dan cara iblis untuk menggagalkan semua karya Tuhan di muka bumi adalah apa? Dia berkata begini kepada Yesus. Ketika Yesus lapar, kalau engkau benar-benar anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Ingat saudaraku, Yesus waktu itu sedang lapar karena dia habis puasa 40 hari 40 malam. Dia punya sebuah kebutuhan. Kebutuhannya adalah makan. Itu sebabnya iblis datang dan iblis bilang gini, kamu betul-betul anak Allah? Kayaknya enggak ada. Kamu kayaknya enggak betul-betul anak Allah. Kalau kamu betul-betul anak Allah, ubah dong batu ini jadi roti. Kan kamu lagi butuh roti, kamu lagi lapar. Lihat, iblis ingin mencobai Yesus. Iblis ingin menggagalkan Yesus dengan apa? Meragukan Yesus akan identitasnya sebagai anak Allah. Kalau kamu benar-benar anak Allah, iblis datang untuk memberi keraguan kepada Yesus bahwa dia jangan-jangan bukan anak Allah. Yesus tidak mau mengikuti apa yang iblis katakan. Kenapa? Karena Yesus tahu identitasnya. Dia tahu siapa dirinya. Dia mengerti sebenarnya identitasnya yang sejati. Itu yang membuat Yesus gak bisa ditipu, gak bisa dikalahkan. Hari-hari ini saya mengerti kenapa banyak orang Kristen gampang ditipu oleh situasi dan keadaan. Ketika virus corona mewabah ini, orang dicengkram dengan ketakutan yang luar biasa. Kita seperti gak punya Tuhan. Kita seperti gak punya identitas. Kita bingung, kita putus asa. Kita depresi, kita stres dan lain sebagainya. Saya cuma mau beritahu hari ini, karya penebusan Tuhan telah memberikan sebuah identitas buat kita. Dan kalau kau berjalan dengan identitas itu, kau akan menjadi orang-orang yang tidak akan pernah dikalahkan oleh situasi dan keadaan. Hari ini, apa yang sedang membuat saudara takut dan khawatir? Jangan-jangan gini, kekhawatiran dan ketakutan itu karena gini, saudara gak tahu siapa saudara sebenarnya. Itu yang membuat akhirnya gini, karena kita gak hidup dengan identitas yang sejati. Kita jadi orang-orang yang hidup dalam krisis identitas. Dan buat saya gini, krisis identitas ini sangat berbahaya sekali. Orang-orang yang tidak hidup dengan identitas sejati mengalami krisis identitas. Dan krisis identitas ini ketika dia memenjarakan kita, ketika dia memenuhi hidup kita atau menjerat kita, maka kita akan jadi orang-orang yang tidak bisa membuat keputusan-keputusan benar. Kita seringkali bereaksi salah dalam kehidupan. Itu sebabnya hari ini saudaraku, temukan identitas saudara. Kemudian saudara bisa mengalahkan semua krisis identitas yang sedang terjadi dalam kehidupan ini. Orang di dunia ini sedang mengalami krisis identitas banyak. Hari ini kita harus berbeda. Karena kita telah punya identitas yang sejati dalam Tuhan. Saudara, orang tuh kalau nggak punya identitas, nggak punya identitas sejati, dia mengalami krisis identitas, macam-macam aja. Kemudian akhirnya kita nggak berani menyatakan kebenaran, kita nggak berani untuk menyatakan iman kita di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak orang-orang yang mengalami krisis identitas, dia hidup dengan ketakutan, takut gagal. Takut apalagi takut tertolak. Karena kita akhirnya menjadi penjilat dalam kehidupan ini. Kita seringkali ada banyak orang saudaraku ya berusaha untuk nyenengin banyak orang. Kita gak bisa tampil dengan apa adanya. Kenapa? Karena jangan-jangan gini. Kita sedang mengalami krisis identitas. Kita gak tahu siapa kita. Padahal Alkitab sudah bilang gini. Yesus mati di kayu salib. Dia menebus saudara dan saya supaya saudara dan saya diterima.
Saya suka dengan kata itu, diterima. Karena penerimaan ini adalah yang merupakan awal untuk kita bisa mengerti identitas kita bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang telah diterima oleh Tuhan Yesus. Saudara dan saya diterima. Kita diterima apa adanya oleh Tuhan. Bukan karena saya baik, bukan karena saya hebat, bukan karena saya mampu kerjakan apa aja, enggak. Saya diterima oleh Tuhan karena Yesus telah mati dan dibangkitkan buat saudara dan saya. Itu yang membuat saya harusnya hidup dengan identitas baru itu. Saya sudah diterima. Nah, kalau saya tahu saya sudah diterima oleh Tuhan, saya enggak akan mengejar penerimaan palsu dari dunia ini. Saya merasa bahwa saya yakin bahwa saya diakui oleh Tuhan sebagai anak. Saya enggak akan mengejar pengakuan-pengakuan palsu dari dunia ini. Itu yang membuat ada banyak orang. Pengejaran dalam hidupnya adalah penerimaan dan pengakuan yang palsu. Hari ini, Paskah harus menyadarkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah diterima oleh Tuhan Yesus. Oleh anugerahnya kita telah diterima menjadi anaknya. Bahkan ayat berikutnya berkata gini, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Sehingga kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Tuhan bukan hanya menerima kita sebagai anaknya. Tapi ini yang keren. Dia taruh roh anaknya itu dalam diri kita. Kemudian kita berjalan dalam roh anak itu, roh putra itu. Kita berjalan dengan sebuah spirit yang berbeda dengan dunia ini. Tidak akan mengejar lagi pengakuan-pengakuan dan penerimaan yang palsu dari dunia ini. Karena saudara dan saya telah diterima dan diakui oleh Tuhan dengan apa adanya. Ada orang-orang yang akhirnya demi penerimaan dan pengakuan terhadap dirinya, mereka bisa lakukan apa aja. Ada orang-orang yang gampang sekali marah, gampang sekali tersinggung, gampang sekali sakit hati, gampang iri sama orang lain. Hanya karena kenapa? Mungkin karena gini, masalahnya adalah gini. Kita nggak merasa begini, hidup kita ini telah diterima dan diakui oleh Tuhan. Itu yang membuat akhirnya kita mengejar penerimaan dan pengakuan-pengakuan yang dunia ini coba tawarkan buat kita. Apapun hari ini keadaan saudara, mari kembalilah kepada identitas saudara. Saya cuma mau meyakinkan saudara lewat kesempatan ini, saudara adalah orang-orang yang telah diterima oleh Tuhan Yesus. Lewat kematian dan kebangkitannya, engkau telah diterima menjadi anaknya. Bahkan dia telah menaruh roh anaknya dalam diri saudara. Supaya saudara dan saya bisa berjalan dengan spirit yang sama seperti Yesus. Waktu orang banyak alami mujizat Tuhan, Yesus memberi mereka makan. Ribuan orang diberi makan sampai kenyang. Apa yang terjadi? Orang banyak ini ingin mengagung-agungkan Yesus dan menjadikan Yesus raja. Yesus menolak. Karena buat Yesus gini, dia tidak perlu pengakuan-pengakuan dari manusia. Karena dia sudah tahu dia adalah anak Allah. Nah, kalau kita nggak ngerti identitas kita, itu yang membuat akhirnya kita terjebak dengan semua pengejaran-pengejaran yang semu dalam kehidupan kita. Kita terjebak dengan semua pengejaran-pengejaran yang palsu dalam kehidupan kita. Kita mengejar pengakuan-pengakuan dan penerimaan-penerimaan yang coba ditawarkan dunia ini buat kita. Makanya ada orang yang berusaha ingin sukses, ingin kaya. Tidak salah dengan sukses. Tapi masalahnya ada banyak orang yang demi sukses dia korbankan sahabatnya. Dia korbankan firman Tuhan. Dia korbankan keluarga. Dia korbankan apa aja demi sukses. Supaya saya kaya, supaya saya diterima. Dia bisa korbankan siapa aja dalam hidupnya. Nah, mengapa ada orang-orang seperti itu? Karena sederhana. Mereka tidak tahu identitas mereka. Hari ini, biar kebenaran ini datang buat saudara, Paskah harus menyadarkan kita begini. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah diterima oleh Yesus. Lewat kematian dan kebangkitannya, kita adalah orang-orang yang telah dijadikan anak buat dia. Hiduplah dengan penerimaan ini. Hiduplah dengan identitas ini. Dan ayat yang ke-7 dia berkata begini. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kalau kita anak katanya gini, kita ini ahli waris. Berarti kalau ahli waris itu apa? Apa yang Bapak punya kita punya. Saya mengerti sekarang begini. Kalau kita hidup dengan identitas kita sebagai anak yang diterima oleh Bapa di surga, maka kita akan jadi orang-orang yang gak pernah takut dan khawatir menghadapi hidup ini.
di tengah-tengah krisis dan resesi ekonomi dampak daripada wabah corona ini. Ada banyak orang mungkin yang mulai khawatir hari ini. Besok gimana? Mungkin saudara sedang dicengkram dengan sebuah kecemasan dan kebimbangan. Besok gimana ya? Bagaimana saya bisa bertahan hidup? Saudara, saya mau yakinkan saudara hari ini. Kalau saudara adalah anak, saudara tahu identitas saudara. Kalau saudara anak, saudara adalah ahli waris. Apa itu ahli waris? Saudara dan saya adalah orang-orang yang berhak memiliki apa yang Bapa punya dalam kehidupan. Apa yang Bapa punya? Dia punya segala-galanya. Itu sebabnya bagaimana kita bisa menang dengan ketakutan dan kekhawatiran hari-hari ini. Kembalilah kepada identitas saudara, bahwa saudara adalah anak-anak Allah. Kalau saudara gak hidup dengan identitas ini, itu yang membuat saudara gampang khawatir menghadapi situasi ini. Saya punya anak. Anak saya yang paling kecil tuh umur 5 tahun sekarang. Di tengah-tengah situasi yang kayak begini dia gak pernah nanya sama saya, Pak besok makan apa ya kita ya? Pak besok kita bisa makan gak? Gak pernah nanya. Kenapa? Karena dia anak. Karena dia tahu gini, bapaknya bertanggung jawab. Bapaknya akan memelihara hidupnya. Tapi saudara lihat, ada banyak anak-anak mungkin di luar sana yang tidak punya keluarga, tidak punya orang tua. Mereka harus berjuang untuk hidup. Dan mungkin yang setiap hari mereka pikirkan bagaimana saya bisa makan, bagaimana gue bisa makan besok. Oh, itu sebabnya mereka mesti lakukan sesuatu, lakukan apa-apa untuk kerjakan sesuatu, bikin apa aja. Supaya kemudian dia bisa bertahan hidup. Mengapa? Karena anak-anak ini tidak punya bapak. Tidak punya orang-orang yang bisa memelihara hidup mereka. Anak-anak ini hidup tanpa bapak, tanpa keluarga. Mereka gak punya identitas sebenarnya. Itu yang disebut dengan piatu, spirit piatu itu. Gak punya orang tua. Itu sebabnya mereka hidup secara liar. Mereka hidup di luar sana tanpa pengharapan. Mereka khawatir, mereka takut menghadapi kehidupan. Mereka lakukan semua cuma untuk bertahan hidup. Mari saya beritahu kepada saudara, kalau kita anak, maka kita enggak hanya hidup hari demi hari cuma untuk bertahan hidup. Karena kita tahu gini, Bapa kita akan memelihara hidup kita. Jadi hari ini kembalilah kepada identitas kita karena Yesus telah mati dan dibangkitkan supaya saudara dan saya hidup sebagai anak. Dan roh anaknya itu sudah ditaruh dalam diri kita. Berjalanlah dengan spirit itu, berjalan dengan roh itu. Kalau saudara anak, saudara adalah ahli waris. Saudara gak akan takut, saudara gak akan khawatir, saudara gak akan gelisah hadapi semua situasi. Bahkan situasi yang paling menakutkan sekalipun di depan kita akan hadapi. Ini yang terakhir saudaraku. Kalau kita anak, bedanya anak sama yang bukan anak, yang tidak punya bapak itu apa? Seorang anak adalah seorang yang mau dan rela untuk didisiplin. Coba kita lihat bersama-sama dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Mari kita lihat bersama-sama Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5 saja mulai kita ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kita diakui, kita diterima sebagai anak, Tuhan mengasihi kita. Ini yang dia akan kerjakan buat kita. Dia akan didik kita, dia akan disiplin kita. Bahkan kadang-kadang dia mesti sesah kita. Karena kita ini anak. Alkitab bilang gak ada anak dalam dunia ini yang bebas daripada disiplin. Ayat yang ke-7. Ibrani pasal 12 ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Tetapi kamu anak-anak gampang. Tahu gak saudara anak-anak gampang itu? Bahasa terjemahan lamanya itu anak-anak haram itu. Anak yang gak jelas siapa bapaknya.
Makanya hari ini saya mengerti bahwa gini, kalau Tuhan izinkan semua ini terjadi, jangan-jangan mungkin dia mau didik kita gerejanya, dia mau didik kita sebagai anak-anaknya, dia mau disiplin kita, kemudian kita hidup dalam nilai-nilai kerajaan Tuhan. Seterlalu lama mungkin gini, kita Kristen, kita anggota gereja, tapi kita nggak mau didisiplin karena kita bukan anak. Kalau saudara anak, kita harus jadi orang-orang yang siap, kita rela untuk didisiplin oleh Tuhan. Itu sebabnya ini saatnya gereja untuk kembali kepada hal yang paling inti daripada kekristenan itu. Karena gereja hari ini cuma kumpulin member, anggota, tapi tidak pernah memuridkan orang-orang. Ini saatnya saya pikir wabah corona ini telah merubah semuanya harusnya. Cara berpikir kita tentang kekristenan kita, cara berpikir tentang gereja. Ini saatnya mungkin gini, kita nggak lagi cuma kumpulin member, kita nggak cuma kumpulin anggota. Ini saatnya kita mulai muridkan anak-anak Tuhan. Kita kasih tahu identitas mereka sebagai orang percaya, bahwa mereka anak, dan kalau mereka anak, mereka harus didisiplin. Mereka harus rela disiplin, karena ada banyak orang hari ini cuma mau jadi hadirin, cuma mau melayani tapi nggak mau didisiplin. Makanya kalau gereja nggak punya disiplin, berat. Dan saya percaya waktu-waktu ini Tuhan akan bicara buat kita. Ada orang-orang yang cuma sekedar maunya nyaman, maunya senang aja. Ketika disiplin datang, hal-hal yang tidak menyenangkan datang, kita berontak, kita nggak mau. Alkitab bilang, kamu bukan anak berarti. Kamu anak-anak gampang. Kalau kamu anak, kamu akan jadi orang-orang yang rela untuk diajar oleh Tuhan. Didisiplin oleh Tuhan. Kadang-kadang gak menyenangkan sih. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah menghajar kita untuk menghancurkan hidup kita. Dia mengajar kita supaya kemudian gini, kita terus makin hari, makin menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Itu sebabnya hari ini, relakan diri saudara. Berikan diri saudara untuk dimuridkan. Ini saatnya perubahan-perubahan ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Wabah ini telah mengajar banyak buat kita, telah merubah banyak harusnya dari hidup kita. Bahwa ini saatnya kita nggak sekedar lagi jadi sebuah anggota gereja. Kita jadi sekedar hadirin yang datang di gereja. Ketika semua gereja dan ibadah-ibadah ditutup, kita nggak bisa jadi hadirin lagi. Tapi ini yang saya mau beritahu, saudara bisa menjadi anak. Saudara tetap menjadi anak. Saudara bisa menjadi orang-orang yang rela dimuridkan, didisiplin. Karena murid itu bahasa Inggrisnya disciple. Bukan member. Ini saatnya saya berdoa supaya MCC bukan lagi mengumpulkan member. Kita nggak terjebak lagi dengan pengejaran-pengejaran yang palsu. Karena ukuran-ukuran keberhasilan hari ini dari gereja kan adalah berapa jumlah anggotanya kan. Ini saatnya saya pikir kita berubah. So kemudian kita tidak lagi mengejar pengakuan-pengakuan yang palsu dari dunia ini. Kita kembali kepada identitas kita yang sejati. Kita adalah anak. Kalau anak, kita mau diajar, kita mau didisiplin, kita mau ditegur, kita mau dididik supaya makin hari kita makin menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Apakah bisa kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia? Jelas bisa. Karena katanya gini, roh anaknya telah diutus dalam hidup kita. Roh Yesus Kristus sudah ada dalam kita. Berarti kalau rohnya sudah ada, kita bisa menjadi sama dan serupa dengan Dia. Selamat Paskah. Selamat menjadi anak-anak Allah. Selamat hidup dengan identitas saudara. Hadapi semua situasi saudara. God bless you. Tuhan berkati saudara. Mari datang kepada Tuhan hari ini. Bawa hidup saudara kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini. Dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Mungkin saudara di rumah, saudara di jalan, di mana aja. Mari buka hati saudara buat Tuhan. Biarkan Paskah tahun ini, Paskah kali ini tidak lewat begitu saja. Biar makna Paskah menyentuh dan mengubah hidup kita. Semua ajak saudara untuk buka hati saudara. Sudahkah saudara hidup dengan tujuan yang sejati ini? Sudahkah saudara hidup dengan identitas saudara yang sejati? Dia mati dan dibangkitkan. Bukan sekedar untuk bisa membawa kita masuk surga. Dia mati dan dibangkitkan. Supaya saudara dan saya menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Menjadi anak-anaknya. Saya gak tahu situasi Bapak Ibu hari ini. Mungkin ada 1-2 saudara yang sedang mengalami ketakutan menghadapi masa depan. Mungkin kau sedang cemas, khawatir. Kau gak bisa lihat apa-apa di depan, mungkin semua gelap. Kalau melihat situasi ini semakin lama semakin tidak menentu. Hari ini saya berdoa supaya kuasa kebangkitan Yesus membangkitkan hidup saudara. Mari datang sama Tuhan. Dia Bapa yang setia buat kita.
Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, tinggikan namamu, tinggikan namamu. yes, karena ku tahu Engkau di dalamku, Engkau dalamku, dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Bersama-sama saudara, angkat hatimu sama Tuhan, katakan, Bapa kau setia, setia, takkan meninggalkan, oh dan ku percaya, oh, Engkau milikku, yes, dan ku milikmu. kerinduanku, oh kerinduanku Tuhan, Tinggikan namamu, karena ku tahu
seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Biar hari ini Tuhan, waktu kami memperingati kebangkitan-Mu buat kami, Engkau mati dan dibangkitkan bukan hanya mengalahkan dosa dan maut, tapi kematian dan kebangkitan-Mu, karya penebusan-Mu telah menjadikan kami anak-anak Allah. Kami adalah orang-orang yang punya tujuan yang pasti. Tujuan kami bukan sekedar bisa masuk sorga, tapi tujuan kami adalah menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Menjalani sebuah kehidupan yang berkualitas, sama seperti Engkau Tuhan. Kematian dan kebangkitan-Mu, karya penebusan-Mu telah memberi sebuah identitas yang baru buat kami. Kami bukan budak, kami bukan piatu lagi. Kami adalah anak. Engkau telah menaruh roh anak-Mu dalam diri kami. Sekali kami tahu identitas kami, kami gak akan takut menghadapi hidup ini Tuhan. Kami gak akan jadi orang-orang yang cuma mengejar kesenangan. Kami gak hanya sekedar jadi orang yang mengejar pengakuan dan penerimaan yang semu dan palsu dalam dunia ini. Tolong umat-Mu Tuhan. Biar hari firman Tuhan datang menerobos kehidupan kami dan mengubahkan kami. Mengubah cara berpikir kami. Sehari-hari kami sadar bahwa kami adalah anak. Anak rela untuk didisiplin, diajar oleh Bapa. Kami gak mau sekedar jadi member Tuhan. Kami mau jadi disciple. Mau jadi murid yang siap diajar, didisiplin. Dan kami tahu kami adalah anak yang telah diterima dan diakui oleh Engkau Tuhan Yesus. Apapun yang dunia katakan tentang kami mau bilang bahwa kami adalah orang-orang yang telah diterima menjadi anak. Oleh darah Yesus, oleh karya Kristus di kayu salib, kami telah diterima menjadi anak. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kami ahli waris kerajaan. Kami ahli waris Bapa. Itu sebab kami gak takut, kami gak gentar menghadapi hidup ini. Kelihatan situasi semakin tidak menentu dan semakin gelap mungkin. Tapi kami percaya, kami punya Bapa yang akan tetap bertanggung jawab dan memelihara hidup kami semua. Kami gak gentar Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu. Hari ini kami berdoa Tuhan, buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa supaya tangan-Mu turun atas bangsa ini. Kemuliaan-Mu nyata buat bangsa ini. Kerjakanlah kesembuhan buat bangsa ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Di tengah-tengah ada banyak orang yang mengalami ketakutan. Ada banyak orang yang mungkin mulai meragukan kuasa-Mu. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Nyatakanlah lagi kuasa-Mu. Nyatakan yang pernah Engkau lakukan dulu Tuhan. Nyatakan itu lagi sekarang di tengah-tengah bangsa ini. Sembuhkan bangsa ini Tuhan. Orang-orang yang sedang terpapar virus corona hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan dan mujizat Tuhan terjadi. Kami patahkan spirit kematian, roh maut, roh kematian. Karena firman-Mu berkata, Engkau Yesus Kristus telah mati dan dibangkitkan dan mengalahkan maut. Hari ini bentengi setiap anak-anak Tuhan. Bentengi umat Tuhan, proteksi mereka dengan kuasa darah Yesus. Kuasa perlindungan-Mu sempurna. Kami tahu ini saatnya Kau sedang menampi dan memurnikan gereja-Mu Tuhan. Supaya gereja-Mu kembali kepada identitas yang sejati di dalam Engkau. Berkati gereja Tuhan, pakai gereja Tuhan, pakai gereja-Mu untuk menjadi berkat, menjadi alat Tuhan. Untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan buat bangsa ini. Berkati pemerintah bangsa kami ya Tuhan, Pak Jokowi Tuhan, dan semua jajaran menteri. Supaya Tuhan kasih hikmat untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan dalam penanganan wabah virus corona ini. Sehingga kami boleh melihat tangan Tuhan yang bekerja atas mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Kau menolong orang-orang yang susah Tuhan. Pakai hidup kami menjadi alat Tuhan. Pakai MCC Tuhan, kami berdoa buat MCC. Supaya dimanapun MCC berada di 5 wilayah Tuhan jadi berkat. Jadi alat Tuhan untuk memberkati banyak orang Tuhan. Menjadi terang Tuhan.
Berkati Pastor Nathanael Tuhan. Berkati Pastor Devi Makimian. Berkati para gembala-gembala wilayah di 5 wilayah Tuhan. Berkati Tuhan. Beri hikmat, beri tuntunan buat mereka. Supaya di tengah-tengah situasi seperti ini, kami tetap melayani umat Tuhan. Kami tetap memberikan Tuhan, oh Tuhan Yesus, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik Tuhan buat jemaat. Sehingga sungguh-sungguh kami terus boleh menuntun dan membawa jemaat ini untuk terus semakin bertumbuh di tengah masa yang sukar ini. Semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap orang yang berada di garis terdepan dalam penanganan virus corona ini. Para medis, dokter, perawat, aparat TNI, Polri Tuhan, pemerintah, semuanya Tuhan. Engkau berkati mereka, lindungi mereka dengan kuasa-Mu. Ini doa syukur kami hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua. Kami siap hadapi semua situasi ini. Kami punya identitas yang baru. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Karena kami tahu kami punya masa depan bersama dengan Engkau Tuhan. Hari esok kami ada dalam tangan Tuhan. Kami tidak akan gentar menghadapi hidup ini Bapa. Sebab Bapa adalah Bapa yang memelihara hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada hari ini, angkat hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah, yang membuat engkau tidak takut, tidak gentar, tidak cemas, tidak khawatir, tapi dengan berani, dengan iman, dengan percaya engkau hadapi semua situasi dan kau lihat mujizat dan kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Terimalah seluruh berkat Tuhan ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. God bless you. Tuhan berkati saudara. Selamat Paskah buat kita semua. sukacita ya Teacher Berta,
Karena hari ini adik-adik ibadah spesial online Paskah. Yes. Selamat Paskah Meno. Selamat Paskah. Teacher Ellen. Hari ini kita mau sapa dulu teman-teman kita yang di rumah ya, Teacher Ellen. Pastinya dong. Ya, yuk kita mau sapa Menora Star Sleepy. Shalom, Shalom. Juga ada Menora Stars dari Kuitang. Shalom Kuitang. Shalom Kuitang. Dan ada Menora Stars Bekasi. Shalom, Bekasi. Juga ada Menora Stars dari Tangerang. Shalom, Shalom Menora Stars Tangerang. Dan yang terakhir nih Teacher Ellen, kita sapa Menora Stars dari BSD. Shalom. Oh, sangat penuh dengan Wow, sukacita. sukacita Karena sekali. Teacher Berta, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Yes. adik-adik, ibadah online kita kali ini temanya adalah The Power of Love atau kuasa dari kasih. Betul. Kita mau berdoa dulu ya sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan bersama. Siap, Teacher Berta. Teman-teman, mari kita berdoa, tutup matanya, tunjukkan sikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, karena hari ini sukacita kami penuh, sebab kami tahu Tuhan Yesus sudah bangkit buat kami. Dan hari ini kami mau memberikan yang terbaik, puji-pujian kami, hati kami, telinga kami untuk Tuhan Yesus. Karena kami percaya hari ini kami mau mendengar firman dari kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, Teacher Siap Ellen ya. adik-adik, kita akan memuji Tuhan, kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Yuk adik-adik yang di rumah, kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita, kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Yuk yang di rumah berdiri, mari kita menari bagi Tuhan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan kebangkitannya. Rayakan Yesus. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan kebangkitannya. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Oh haleluya. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Let's sing, celebrate Jesus. Celebrate Jesus, celebrate. Hallelujah. Celebrate Jesus, celebrate. One more time, say celebrate. Jesus, celebrate. Hallelujah. Celebrate Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. He is risen. And he lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate. Come and celebrate. One more time, sing. Come on and celebrate the resurrection. The resurrection of our Lord. Haleluya. Haleluya. Kami rayakan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke Menora Stars, hari ini
kita mau diajar sama Teacher Krisan. Hari ini Teacher Krisan katanya mau kasih tahu sama kita semua kenapa Tuhan Yesus harus mengorbankan dirinya untuk manusia. Bukan begitu Teacher Krisan? Iya, jadi hari ini kita ada peragaan perumpamaan Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk manusia. Wow, silakan Teacher Krisan. Jadi ini ibaratnya adalah manusia. Oh, ini koinnya ceritanya manusia. Iya. Dan manusia dulu saat penciptaan hidup mulia, bersih dari dosa. Manusia masih serupa dan segambar sama Allah ya. Lalu datanglah dosa ke dalam hidup manusia. Sehingga manusia hidup dalam kegelapan dan hilang dari kemuliaannya Tuhan. Berbuat dosa lagi ya Teacher Krisan ya. Jadinya hidup di dalam dosa manusia. Iya, tidak mulia lagi seperti rancangan Tuhan dan ciptaan Tuhan awalnya. Lalu Tuhan Yesus datang membawa terang. Wow, Tuhan Yesus datang ke dunia membawa terangnya. Dan Tuhan Yesus rela untuk mengorbankan dirinya agar manusia hidup bersih lagi dari dosa. Nah, ini Tuhan Yesus mati di kayu salib ya, mengorbankan dirinya. Wah, betul. Artinya mati, ceritanya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Iya, dan Tuhan Yesus mengorbankan dirinya agar manusia hidup lagi kembali dalam kemuliaannya Tuhan. Wah, luar biasa. Sekarang koinnya bersih, artinya manusia dibersihkan dari dosa-dosa ya Teacher Krisan? Iya. Wah, luar biasa. Makanya Tuhan Yesus rela berkorban supaya kita selamat dan bersih dari dosa dan hukuman. Adik-adik Menora Star, sebelum mendengarkan firman Tuhan, tetap dengan penuh sukacita kita mau memuji Tuhan ya Teacher Berta. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Haleluya. Mari adik-adik sama-sama kita nyanyikan sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersuka cita karena Kau Tuhan bangkit dan memberi hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti
Perkenalkan, namaku Yusuf dari Arimatea. Aku seorang yang kaya raya. Dan aku membeli sebidang tanah untuk kujadikan kuburan milik keluargaku. 3 hari yang lalu, ada seorang yang terkenal bernama Yesus dari Nazaret. Dia dikuburkan di kuburan milikku. Tetapi pada hari ini, pagi-pagi benar, datanglah 3 orang wanita ingin ke kubur Yesus. Tetapi mereka terkejut karena mereka melihat batu kubur itu kosong. Terbuka kubur itu. Dan mereka mencari di mana mayat Yesus. Tetapi mereka tidak menemukannya. Dan tiba-tiba tampaklah malaikat di depan mereka. Malaikat itu berkata, "Salam damai sejahtera bagi kalian." Siapakah yang kalian cari? Karena Yesus dari Nazaret itu sudah bangkit. Itu membuktikan betapa Yesus yang mati itu bukanlah manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang sejati. Karena dia bangkit dari kematian. Dan hari ini, pesan kebangkitan ini ingin disampaikan kepada kalian semua. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik Menora Star, saat ini waktunya kita akan menghafalkan ayat hafalan Teacher Berta. Betul sekali. Bible Memory Verse. Tapi sebelum untuk yang minggu depan, kita mau ulang dulu nih yang minggu lalu. Coba Yes. adik-adik yang di rumah, ada yang masih inget gak ya? Coba kita denger. Betul sekali tuh itu ada Teacher yang Berta. hafal, Teacher Ellen. Iya. Terambil dari Roma 10 ayat ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sekali lagi ya Teacher Berta, kita ulang ya. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, sekarang giliran Teacher Berta nih akan kasih ayat hafalan untuk minggu depan. Simak baik-baik ya. Terambil dari Matius 28 ayat yang ke-6. Ingat, Matius 28 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Sekali lagi ya Teacher Ellen ya. Teacher Berta. Matius 28 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Nah, itu buat minggu depan harus sudah hafal ya Iya dong teman-teman. Teacher Berta, pasti adik-adik Menora Star di rumah hafal semua ayatnya. Oke, sekarang saatnya activity challenge. Kita mau denger dulu dan kita mau lihat ya Teacher Berta ya. Kepada adik-adik yang menang activity challenge minggu yang lalu. Minggu yang lalu. Berikut nama-nama pemenangnya. Silakan. Untuk para pemenang Activity Challenge minggu lalu. Nah, sekarang
Activity challenge untuk minggu depan adalah spesial Paskah. Kalian buat hasil karya kalian dengan tema Paskah. Boleh dari bahan apa saja, yang penting yang ada di rumah kalian masing-masing ya. Buat semenarik dan sebagus mungkin. Akan dipilih 3 orang pemenang yang nanti akan mendapatkan hadiah dari kakak pembina masing-masing wilayah. Caranya, kalian buat prakaryanya dengan tema Paskah. Lalu kalau sudah selesai, kalian foto bersama hasil karya kalian dan kirimkan kepada kakak pembina. Nanti ditunggu ya, dan akan diumumkan minggu depan. Selamat berkreasi dan selamat Paskah. Oke, di hari Paskah ini kita sudah belajar dengan tema The Power of Love, kuasa kasih. Oke, Teacher Ellen, kita mau tutup kebaktian kita dalam doa ya. Silakan Teacher Ellen mau pimpin kita dalam doa. Yuk mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami penuh dengan sukacita merayakan kebangkitan Tuhan. Tuhan hidup, Tuhan luar biasa, dan Tuhan besar di dalam hidup kami. Biar kami terus hidup dalam kemenangan daripada Tuhan, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai minggu depan Menara Star. Tuhan Yesus memberkati.